Nyanyian sebagai doa dalam arti doa yang dinyanyikan ini yang disebut sebagai ordinarium atau disebut sebagai kyriale. Ordinarium atau kyriale. Ordinarium itu bagian yang tetap. Artinya ordinarium bagian tetap. Maka dalam sepanjang kurban misa kan selalu ada bagian itu. Apa yang bagian dari ordinarium? Ada 5 ordinarium itu. Tapi biasanya sekarang prakteknya hanya 4 yang dinyanyikan karena kredo tidak lagi dinyanyikan. Karena sebenarnya kalau aslinya 5 kredo termasuk bagian ordinarium. Cuma sekarang pada prakteknya di mana-mana kredo dibaca, ya nggak apa-apa juga karena itu prakteknya begitu. Kyriale, ordinarium itu hal yang sama. Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus. Ya. Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus. Bahasa Indonesianya panjang kan? Iya, makanya saya seneng bahasa Latinnya, singkat. Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus gitu. Kalau Indonesia, Tuhan kesinilah kami, panjang kan? Oke, kita bicara yang 4 itu dulu. Secara umum 4 ini yang awal dan akhir dan yang tengah ini punya keseragaman. Jadi maksudnya adalah secara irama yang awal sama dengan yang akhir. Nomor 1 sama dengan nomor 4. Secara irama nomor 2 sama dengan nomor 3. Atau kalau lebih konkret lagi, Tuhan kasihanilah kami, iramanya atau temponya sama dengan Agnus Dei atau anak domba Allah. Karena apa? Memohon. Sementara bagian nomor 2 dan nomor 3, Gloria atau kemuliaan sama dengan kudus. Yaitu kemuliaan, memuliakan, kemegahan. Kata-katanya kan mencerminkan itu. Maka bahasa gampangnya, kalau kamu menyanyikan Tuhan kasihanilah, itu cepat, pasti salah. Kenapa? Lihat kata-katanya, Tuhan kasihanilah kami. Masuk kasihanilah kami, ngotot, nah kan, memohon. Kalau kamu nyanyi anak domba Allah, cepat, pasti salah. Berarti kan kata-katanya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia apa? Sama, ini mengulang, sama persis karakternya. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Berilah kami damai, apalagi bagian terakhir damai. Maka itu karakternya adalah memohon. Memohon salah satunya cirinya dinyanyikan dengan lambat. Ya. Nah kemudian kemuliaan dan kudus cirinya sama itu. Kemuliaan, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa kan gitu. Saya hanya mengubah irama udah beda arti. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa gitu ya. Terus kudus, kudus, kudus. Notnya sama kan ya? Notnya persis sama. Tapi irama berbeda, maknanya beda. Kekudusan maha kuasanya itu hilang. Kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Kan gitu ya. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Nah sama ya. Ini kemuliaan, ini kemuliaan. Kalau tadi kasihanilah, ini kasihanilah. Nah karakternya itu. Karakternya gitu. Jadi secara umum cara menyanyinya kurang lebih seperti itu. Kyrie memohon, Gloria memuliakan, Agnus Dei memohon, Sanctus memuliakan. Gampangnya yang ujung-ujung lambat, yang tengah-tengah cepat. Dah, itu gampangnya begitu. Nah kemudian ini agak sedikit lebih kompleks sekarang. Sebenarnya kyriale atau ordinarium itu punya waktu-waktu yang khas sebenarnya. Diciptakan dengan nada-nada yang persis untuk itu. Contoh, kalau kita membuka yang Latin, Gregorian, kan ada yang untuk Paskah, ada yang untuk Prapaskah, ada yang untuk kematian. Itu bekas-bekas atau sisa-sisanya sebelum menjadi agak acak-adut seperti sekarang. Jadi pada prinsipnya sebenarnya setiap ordinarium itu, satu paket itu diciptakan untuk tujuan yang begitu khas. Maka nadanya beda-beda, karakternya juga beda-beda. Ada yang karakternya begitu megah, ada yang tidak terlalu megah, bahkan ada yang cenderung minor dan sedih. Karena memang tujuan diciptakannya berbeda-beda.
Nah, sekarang saya mau membantu saudara-saudara untuk membedakan ordinarium menurut warnanya. Ordinarium itu ada warnanya sebenarnya. Ada ordinarium ungu, ada ordinarium putih, ada ordinarium hitam, dan lain sebagainya. Karakter ordinarium itu sendiri bisa klop dengan keseluruhan perayaan. Saya beri contoh. Warna ungu dan warna putih, not imamnya saja beda. Tuhan bersamamu. Warna apa itu? Ungu. Pinter sekali. Tuhan bersamamu. Warna apa itu? Putih. Jadi sebenarnya not imamnya saja berbeda. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Beda ya. Jadi ada notasi warna ungu, ada notasi warna putih. Alangkah baiknya ordinarium pun mengikuti karakter itu. Jadi pemilihan ordinarium itu tidak bisa acak-acakan sebenarnya. Saya beri contoh. Kalau liturginya sedang warna ungu, Advent atau Prapaskah, terus tiba-tiba kamu nyanyi misa kita 4, nggak cocok karakternya. Da da di da 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 di da da di da do. Tuhan bersamamu. Nyengsel ya. Tapi tiba-tiba kalau kamu misalnya contoh yang lain, lagi warna putih, terus kamu menyanyi yang khas Advent itu, yang do de di, gitu, hampir pasti juga gak cocok karena warnanya putih. Jadi sebenarnya bahasa simpelnya, rupa-rupanya ordinarium perlu diberi warna. Atau dalam bahasa yang lebih gampang, mari menggunakan ordinarium sesuai dengan maksud dari nada-nada itu, atau lebih tepatnya lagi adalah mari menggunakannya tidak serampangan tapi sesuai dengan yang sedang dirayakan. Saya sudah bikin daftarnya. Kalau warna ungu ada 3 ordinarium yang cocok untuk dinyanyikan, tapi ini bertingkat. Nomor 1 itu paling cocok, nomor 2 kurang, nomor 3 lebih kurang ya. Kalau warna ungu yang paling cocok tidak ada lain, adalah ordinarium yang nomornya 339 itu. Yang memang di sini dituliskan kalau kamu melihat di dalam buku Budi Syukur 339 dalam kurung masa Advent dan Prapaskah. Ini tadi yang saya katakan di awal, sebelum tahun 65 sebenarnya ordinarium itu enggak acak-acakan, tapi diberi khusus. Ini khusus ini. Kita belajar untuk memberi warna pada ordinarium dan diapalkan sehingga tidak bertabrakan dengan mood perayaannya. Kita mulai dari warna ungu. Warna ungu yang paling cocok tidak ada lain adalah 339 karena memang itulah yang disebut sebagai apa di sini? Advent dan apa di sini? Prapaskah. Jadi ini bahasa gampangnya. Kalau warna ungu berarti Advent dan Prapaskah, wajib ini. Wajib itu maksudnya apa? Tidak ada ordinarium lain yang lebih cocok dibandingkan ordinarium ini. Maka sebenarnya ordinarium yang paling cocok untuk warna ungu hanya 339. Namun, ini sekarang namun, kadang-kadang memang kor tidak selalu mudah menyanyikan, umat tidak selalu gampang, maka bolehlah warna ungu kalau seandainya misa raya 349. Karena secara notasi moodnya masih agak-agak mirip. Di de do di da do da. Kira-kira kalau ungu masih klop enggak ini? Masih klop ya. Nah, maka dalam urutan kedua di bawahnya boleh lah. Pakai lah tapi ya. Lah itu sebenarnya bukan cocok, tapi ya tiada rotan akar pun jadi. Gitu. Masih masuk lah, nah, pakai lah ya. Kalaupun tetap ini juga nggak bisa, boleh menggunakan Te Deum. Tapi Te Deum kita malah nggak bisa ya. Nah, bayangkan warna ungu, Tuhan bersamamu, terus ininya do di da 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 do da di do di. Masuk nggak? Masuk, masih lumayan. Maka ada 3
yang bisa dipakai warna ungu, urutannya prioritas. Kalau yang wajib itu 339, bolehlah 349, oke lah 345. Di luar itu merusak mood perayaan. Apalagi nanti lebih akan nyengsel lagi dengan nyanyian-nyanyian yang lain. Kalau warna ungu apalagi prapaskah, nada-nada mazmurnya, nada-nada lagunya kan minor-minor ya. Jadi misalnya lagu awalnya sudah na 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 ne na na ne gitu kan. Tiba-tiba Kyrie na 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 na, terlalu happy. Awalnya kan tidak. Awalnya minor, itu terlalu happy. Tidak setiap kelompok kur pernah tahu ilmu yang seperti ini. Biasanya pokoknya soal dicomot aja, suka-suka aja gitu. Padahal tidak. Ada ilmunya sebenarnya. Karena membuat nyengsel itu ya nggak enak juga gitu. Mengacau seluruh perayaan itu sebenarnya. Jadi contohnya tadi itu. Contoh-contoh ini menimbulkan pemahaman saya kira. Kalau dikatakan dengan konsep agak sulit, tapi kalau dengan contoh-contoh langsung jelas. Oke, sekarang kita udah tahu moodnya warna ungu, pilih ordinarium yang memang moodnya ungu. Sekarang kita membahas putih. Ordinarium putih yang paling cocok, yang bahasa simpelnya wajib sebenarnya 340. Karena di sini ada tulisan masa Paskah. Tapi saya tahu ini nggak pernah dinyanyikan dimanapun. Ini tidak mudah. Maka cari ordinarium yang megah, yang menunjukkan kemuliaan. Tidak lain kalau yang dalam puji syukur kita, misa kita 4 dan misa kita 2. Da da di da da, gitu kan ya. Da da di da da di da da, gitu ya. Asik ya. Itu misa kita 4. Sekarang misa kita 2, 3, 5, 1. Di de do 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 da di de. Meskipun dinyanyikan lambat pun kesan bahwa itu kemuliaannya tetap ada. Di de da do do da di de di, tetap ada. Do do di do da do, tetap ada. Nah gitu. Jadi ini sebenarnya kalau mau diberi warna, ordinarium putih 340. Tapi kalau kita nggak bisa 353, 351. Kalau mau Latin, ordinarium Gregorian boleh De Angelis. Karena De Angelis ini juga menunjukkan kemuliaan juga. Makanya namanya De Angelis, tentang malaikat. Malaikat kan di atas mulia gitu ya. Itulah kenapa sekarang menutup item misa S-nya pakai De Angelis, karena lagi Paskah. Kalau warna ungu lain lagi. Beda ya. Yang ditimbulkan itu kesannya beda. Maka ada 4 pilihan yang kamu bisa pilih sebagai warna putih atau ordinarium warna putih. 1, 340. Ya nggak ada yang bisa, oke lah. Lalu 2, 353, misa kita 4. Lalu 351, misa kita 2. Dan De Angelis 342 kalau mau. Itu yang warna putih. Kalau warna hijau itu agak netral sebenarnya. Disebut mulia banget enggak, disebut sedih minor enggak, di tengah-tengah. Jadi kalau mau disebut warna ungu kelam di bawah, warna putih terang di atas, warna hijau di tengah. Jadi ini ada agak fleksibel. Nah, yang bisa warna hijau itu Laudasion Manado. Itu ada 2 ya, Laudasion Manado. Memangnya misa kita 4 nggak boleh dinyanyikan pada saat warna hijau, Romo? Boleh. Cuma kalau kamu warna hijau sudah nyanyi misa kita 4, nanti pas warna putih mau nyanyi apa? Kira-kira gitu. Bukan larangan loh ya, tapi kalau suatu kali misalnya nanti pas warna hijau kita mau misa kita 4, Romo, boleh sekali tempo. Karena sebenarnya hijau itu agak fleksibel juga. Mau pakai Laudasion oke, Manado oke. Sedikit misa kita 4 sesekali nggak masalah. Misa kita 2 juga nggak masalah. Dikasih misa raya juga tetap masuk kalau warnanya hijau. Kalau hitam, warna hitam, liturgi warna hitam itu apa, Romo? Liturgi warna hitam itu sebenarnya kalau kematian. Tidak ada lain yang lebih cocok
selain 344. Karena persis itulah yang ditunjuk dalam tanda kurung disebutnya misa arwah. Jadi sebenarnya wajib itu. Coba bayangkan misa arwah, terus bangun mayitnya. Tapi bayangkan yang ini 344. Mayatnya makin tidur nyenyak. Gitu. Kan mati itu tidur, jadi makin nyenyak. Ini saya agak cepat ya, untuk contoh aja. Apa nggak nyampe surga otomatis kayak gitu? Contoh, itu yang disebut maksud nyengsel gitu ya. Tapi memang tidak selalu gampang karena saya tahu 344 misa arwah ini sekarang sangat jarang dinyanyikan. Saya sekarang titip, yuk kalau misa arwah nyanyi ini yuk. Kenapa jadi umat kita nggak bisa? Karena kita jarang nyanyi. Tapi percayalah pada saya, kalau kita sering nyanyi, lama-lama otomatis bisa. Terbukti kok pada waktu Prapaskah, 1 belepotan, 2 nggak ada bentuknya, 3 lumayan, 4 agak bagus, 5 bagus kok. Hanya butuh waktu 1 bulan, berarti hanya butuh 4 kali nyanyi. Yuk kalau bisa arwah nyanyi ini yuk. Tapi kalau seandainya ini belum bisa, misa raya kayaknya masih agak masuk lah. Di re ri re ra ri ra ra ra. Tedeum juga agak masuk lah. Do di da 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 de da di da di gitu ya. Tapi memang yang paling cocok tidak ada lain memang do de di da di de do di do de do. Dan jangan pernah di de do di da 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 gitu. Oke, sekarang kita tahu jenis-jenis ordinarium punya warna.